Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam semangat, dan salam sukses seluruh kelas 12 1 sampai 12 6. Hari ini kita bertemu kembali di materi baru yang insya Allah mudah-mudahan di materi baru ini siswa tambah semangat dalam belajar, semangat dalam ibadah, dan mudah-mudahan Tuhan berikan kemudahan dalam belajar, Tuhan berikan keberuntungan sampai nanti Anda lulus bisa mendapat perguruan tinggi negeri dengan sesuai dan harapan yang diinginkan untuk bisa membagikan kedua orang tuanya. Sebelum kita memulai materi pertemuan kelima, alangkah baiknya kita berdoa. Mudah-mudahan apa yang kita doakan, apa yang kita niatkan menjadi suatu kebaikan dan pastinya diberikan pikiran jernih, diberikan pikiran cerdas sampai nanti ujian mendapat hasil bagus. Berdoa dipersilakan. Selesai. Alhamdulillah. Tidak terasa sudah masuk pertemuan 5 yang tadi kita awali dengan doa menjadi semangat, dan tidak terasa juga bulan ini bulan September atau masuk bulan September yang Anda sudah belajar kurang lebih 2,5 bulan dari bulan Juli sampai September ini. Tetap semangat kelas 12 dan tetap optimis dalam meraih cita-cita. Tetap jangan lupa menghormati orang tua atau berbakti sama orang tua, dan pastinya juga menghormati guru dan berakhlakul karimah sebagai pondasi sesuai dengan karakter P5, pendidikan karakter Pancasila dan sebagainya. Kita lanjut pertemuan kelima dengan judul yaitu mengungkapkan kekaguman dalam narasi kearifan lokal. Dari judulnya saja berarti Anda sudah paham tuh maksud judul materi bab 5. Mengungkapkan berarti kan kalau mengungkapkan perasaan. Artinya perasaan apa yang Anda alami dengan kekaguman yang Anda miliki, yang Anda ketahui, lalu dari budaya sekitar yang ada di masyarakat. Bisa bentuknya kearifan lokal yaitu adat istiadat, bisa bentuknya makanan, bisa bentuknya kesenian dan sebagainya. Intinya yaitu di dalam kalimat judul ini ada kata narasi, berarti cerita. Otomatis kalau namanya cerita, narasi ada 2. Apa tuh narasi ada 2? Ada narasi fiksi dan non-fiksi. Kalau narasi fiksi berarti narasi yang dimana ceritanya tidak nyata. Artinya hanya berisi tentang perkiraan. Tetapi kalau narasi non-fiksi berarti menjelaskan ceritanya nyata. Sesuatu yang Anda ketahui. Arti ketahui yang Anda pernah baca, yang pernah Anda miliki, dan akhirnya siswa dapat membuat suatu cerita sesuai pengalaman yang dimilikinya. Sekilas prolog itu, kita lanjut ke bagian materi berikutnya. Ada kata pertanyaan pemantik. Tadi saya sudah singgung tuh. Arti sudah bahas bahwa sudah dapatkah kalian membedakan antara fakta dan fiksi? Pastinya sudah. Kalau fakta berarti sesuatu yang terjadi. Misalnya, kondisi di masyarakat kita, adat istiadat Indonesia, apabila ada kegiatan ulang tahun Betawi, pasti ciri khasnya yaitu tradisi PRJ dibuka, Pekan Raya Jakarta. Atau selain PRJ dibuka, ada ciri khasnya yaitu ada makanan kuliner yang budaya lokalnya, kearifan lokalnya yaitu kerak telur. Lalu apalagi faktanya? Di hari ulang tahun DKI Jakarta
selain PRJ dibuka di waktu liburan sekolah, dan ada makanan kerak telur setiap di pinggir jalan PRJ. Atau yang ketiga, biasanya ciri khasnya banyak tuh, mulai orang mengerikan suatu bentuk ucapan-ucapan, entah pantun, entah bentuknya ondel-ondel atau pakaian adat istiadat Betawi. Itu baru ciri khas budaya Betawi. Apalagi budaya-budaya yang lainnya. Simpel lagi, yaitu budaya Betawi yang kalau orang nikah, ciri khasnya yaitu pasti balas pantun atau ada palang pintu. Dan ciri khasnya lagi petasan. Kalau ada orang pernikahan, pasti dengan ciri khas petasan dan palang pintu atau pantun, berarti itu menandakan bahwa ada kegiatan pernikahan budaya Betawi. Nah, itu namanya fakta. Tetapi kalau fiksi, ternyata itu bukan fakta. Ceritanya fiktif. Artinya fiktif sesuai yang tidak terjadi, yang dialami oleh seseorang. Kearifan lokalnya misal contoh. Karena tadi kita bahas Betawi, ciri khas orang Betawi kalau nikah biasanya siraman, mandi, pingit, atau pecah telur dan sebagainya. Artinya para pengantin atau calon pengantin sebelum pernikahan ada dipingit, ada pecah telur atau siraman atau dimandikan pihak pengantin dan pihak laki atau perempuan. Nah, itu salah, fiksi, tidak nyata. Kenapa? Adat istiadat tadi yang saya katakan, pecah telur, dipingit, pihak perempuannya tidak boleh ketemu dengan pihak laki, dan tadi siraman atau dimandikan kembang pihak yang laki dan perempuan. Nah, itu ciri khas, yaitu budaya Jawa. Nah, itu fiksi namanya. Nah, sedangkan opini pastinya teman-teman tahu tuh, berarti pendapat. Artinya seseorang memberikan pendapat tentang kearifan lokal budaya tersebut. Tentang misalnya berpendapat entah kuliner, entah budaya, entah kesenian. Nah, seperti contoh, budaya Betawi terkenal dengan yaitu Abang Noni. Ciri khas masyarakat DKI Jakarta, kalau ada kegiatan ulang tahun DKI Jakarta atau kegiatan-kegiatan yang bentuknya resmi, biasanya tuh orang menciri khaskannya ada patung ondel-ondel dan yaitu pasangan Abang Noni. Jadi nanti opini itu menjelaskan ciri khas menurut Jarkasi, karena nama saya Muhammad Jarkasi jadi dipakainya nama belakang. Menurut Jarkasi, ciri khas Jakarta memiliki yaitu patung ondel-ondel dan pasangan Abang Noni. Nah, itu yang menjelaskan bahwa saya berpendapat tentang ciri khas Betawi. Sedangkan asumsi yaitu dinamakan dugaan. Artinya dugaan sementara yang kita ketahui. Nah, permasalahan di pertanyaan pemantik ini adalah suatu karya tulis. Berarti nanti Anda membuat suatu bentuk karya tulis yang dimana ada latar belakang, ada perumusan masalah, ada tujuan, ada teori, dan sampai nanti ending akhirnya kesimpulan saran berikut daftar pustaka. Lalu yang kedua pertanyaannya, bagaimana cara kalian menilai keakuratan data dan sebuah informasi yang kompleks? Berarti Anda harus tahu data tersebut valid atau tidak, terbukti atau tidak, atau tepat atau tidak. Jadi jangan sampai memberikan berita yang tidak akurat. Lalu yang ketiga, dapatkah kalian menelusuri informasi dengan menggunakan untuk menyusun karya tulis? Secara logika pasti tahu. Teman-teman sekarang udah teknologi canggih, zaman modern, pastinya siswa sudah mencari tahu informasi itu tentang apa yang Anda akan lakukan karya tulis sesuai dengan tema yang Anda inginkan atau yang Anda butuhkan. Lalu yang keempat, dapatkah kalian menyajikan informasi dalam bentuk visual? Nah, di dalam yang Anda buat nanti karya tulis, pastinya ada gambar.
namanya visual. Berarti di dalam karya tulis tersebut ada gambar plus cerita yang menjelaskan isi objek gambar tersebut. Apa yang kalian ketahui tentang esai? Coba teman-teman, apa bedanya karya tulis dengan esai? Kenapa saya katakan berbeda? Karena kalau esai lebih ke bentuknya tulisan yang Anda tulis sesuai dengan apa yang Anda ketahui. Kalau karya tulis bentuknya yaitu penelitian. Jadi Anda harus diuji dulu kebenarannya, namanya tadi keakuratan data. Itu sekilas pertanyaan pemantik supaya Anda paham di materi selanjutnya. Kita bahas ke slide berikutnya. Tadi saya sudah singkat menjelaskan tentang yang bagian A, menemukan fakta dan opini serta asumsi. Lalu menyelisik akurasi data, tadi kita sudah bahas, menilai efektivitas visual pada teks informasi tersebut. Kita langsung ke bagian materinya saja supaya paham teman-teman dalam mengetahui tentang kearifan lokal. Nah, dari judulnya saja teman-teman sudah kepikiran tuh. Kenapa? Yaitu filosofi di balik kelezatan rendang. Coba sekilas menurut judul tersebut, itu makanan ciri khas apa? Pasti siswa sudah mengetahuinya tuh. Yaitu makanan ciri khas yaitu Minangkabau atau Padang. Ternyata filosofi kelezatan rendang ada stepnya, ada tahapannya. Supaya orang bukan taunya rendang itu ciri khas Padang. Tidak. Ternyata ada stepnya sebelum terjadi makanan rendang tersebut. Apa tuh? Yang pertama, di situ ada ciri khasnya, yaitu ada filosofinya, yaitu daging, melambangkan sosok niniak, mamak, atau ketua adat. Jadi ternyata dia daging tersebut, ciri khas rendang kan adalah daging sapi. Nah, yang akhirnya menjelaskan bahwa itu adalah sosok niniak, mamak, atau ketua adat. Dan setelah daging sapi tersebut, ciri khasnya yaitu kelapa, menggambarkan kelompok cendekiawan Minangkabau. Apa sih cendekiawan? Itu para ahli, para pemikir, para ilmuwan. Nah, yang dimana ciri khasnya yaitu Minangkabau, yaitu kelapa tersebut. Yang dibuat dari rendang tersebut terdiri dari kelapa. Tidak hanya kelapa, ternyata ada cabai. Ada cabai. Nah, kenapa cabai? Karena rasanya pedas, melambangkan kaum alim ulama yang tegas. Jadi ternyata dari daging, kelapa, sampai cabai punya filosof yang sangat luar biasa, melambangkan bahwa cabai itu pedas dari tokoh para alim ulama yang bersifat tegas kepada umatnya. Artinya jangan melakukan hal-hal yang dilarang oleh Tuhan, dilarang oleh agama. Supaya teman-teman atau siswa atau masyarakat sekitar, oh daging rendang itu pedas karena ada filosofnya bahwa kita semasa hidup di dunia harus ada aturan. Nah, aturan itu yang tidak boleh dilakukan oleh masyarakat sekitar dalam kehidupan sehari-hari, ya akhirnya para alim ulama yang memberikan nasihat. Lalu bumbu rendang tersebut yang sangat banyak melambungkan keberagaman masyarakat di Minangkabau. Memang ciri khas Minangkabau anekanya beraneka ragam. Kenapa beraneka macam atau beraneka ragam? Karena contoh nih, mana yang tidak pernah ada di sekitar Jakarta makanan Padang. Hampir semua Jakarta pasti ada Padang. Dan ternyata makanan Padang atau masakan restoran Padang itu namanya beda-beda. Yang Anda tahu biasanya ada rumah sakit, restoran sederhana. Itu restoran yang tulisannya sederhana tapi makanannya mahal-mahal, dan yang biasanya didatangi oleh para pejabat, para orang-orang yang istilahnya yang datang ke situ naik mobil semua makannya. Nah, itu rumah makan sederhana. Ada lagi rumah makan pagi dan sore atau pagi sore, itu makanan Padang tuh.
Dikirain di situ pagi sore bukan Padang, Padang ciri khasnya. Banyak rumah makan nama-nama yang sudah tidak asing didengar, yaitu ada lagi namanya yang ada tapi jarang pernah lihat, yaitu nasi Padang kapau. Nah, kenapa kapau? Karena di dalam padangan nasi Padang tersebut, setiap rumah makan itu ciri khasnya beda-beda. Ada dari cabenya yang beda, ada yang bedanya dari bumbunya atau rasanya, dan sebagainya. Nah, ternyata karena masyarakat sekitar sudah tahu makanan Padang, ya akhirnya bukan hanya orang Padang yang punya rumah makan Padang tersebut. Ternyata yang punya rumah makan Padang itu adalah orang Jawa. Karena dia dulu pernah bekerja di restoran Padang atau rumah makan Padang, ya akhirnya dia buka usaha rumah makan Padang. Nah, makanya ada yang restoran atau rumah makan Padang itu benar-benar pemasaknya atau chefnya yaitu asli orang Padang. Nah, ada juga yang rumah makan Padang yang bukan pemasaknya bukan orang Padang tapi orang Jawa. Nah, itu sekilas buat teman-teman tahu. Lalu dari filosofi kelezatan Padang tersebut ternyata ada hal-hal yang harus kita pahami. Nah, ini kan tadi gambar. Nanti Anda ceritakan tuh maksud gambar tersebut di dalam tulisan esai. Nah, di sini ada mari mengungkapkan kegaguman terhadap kearifan lokal Indonesia melalui lisan dan tulisan. Ternyata di dalam materi bab 5 di sini ada mengatakan Indonesia adalah surganya kearifan lokal. Iya. Kenapa saya katakan iya? Karena kita ada 34 provinsi, makanannya berbeda-beda. Ciri khas makanannya setiap daerah beda-beda. Makanya termasuk kuliner yang beraneka ragam dibandingkan negara-negara lain. Nah, apa itu kearifan lokal? Secara sekilas, yaitu suatu pengetahuan yang ditemukan oleh masyarakat lokal tertentu. Arti lokal tertentu berarti masyarakat pemukim yang ada di wilayahnya tertentu. Berbagai pengalaman sehingga dimanfaatkan dalam kehidupan sesuai dengan kondisi alam setempat. Jadi, apa yang dia ketahui, apa yang dia miliki, ya akhirnya dibuat suatu bahan makanan kearifan lokal. Contoh, makanan Jakarta ciri khasnya yaitu kue cucur. Ada lagi contoh makanan ciri khasnya yang tadi kita bahas di awal namanya yaitu kerak telur. Ada lagi ciri khas makanan Jakarta yaitu dodol Betawi. Nah, itu namanya kearifan lokal yang mengolah bahan-bahan makanan yang ada disediakan di alam tempat yang akhirnya masyarakat sekitar bisa membuat makanan tersebut. Lanjut, kearifan lokal biasa diwariskan secara turun-menurun dari satu generasi ke generasi. Artinya dari generasi yang sebelumnya, masyarakat yang lampau, akhirnya dimodifikasi di masyarakat saat ini. Contoh misalnya, ternyata makanan saat ini kuliner bisa divariasikan atau dimodifikasikan. Misal, ternyata ada makanan ciri khas yaitu kue pancong. Kue pancong atau kue pukis, ternyata kue pukis dan kue pancong itu ditambahkan topping atau variasi. Apa tuh? Misalnya ada nama tulisannya atau banyak generasi muda yang suka ngopi sambil ngobrol-ngobrol yang akhirnya rame tuh tempat makanan tersebut namanya kue pancong lumer. Yang akhirnya tuh bumbunya keluar tuh kayak setengah mateng namanya. Nah, itu kearifan lokal yang akhirnya masyarakat sekitar tertarik. Kenapa? Karena ciri khasnya berbeda. Dan yang Anda harus ketahui, kearifan lokal disampaikan dari lisan mulut ke mulut. Kenapa? Ternyata itu lebih tepat. Oh, makanan ini terkenal dari mulut ke mulut daerah sekitar ini. Oh, mulut ke mulut dari makanan ini dan seterusnya. Contoh lain, bukan hanya makanan Betawi. Contoh yaitu makanan Jawa, gudeg. Siapa yang tidak tahu kenal makanan gudeg? Semua orang pasti tahu. Pasti rasanya manis. Nah, gudeg tersebut ternyata banyak tuh beraneka ragam. Ciri khas makanan Jawa, ada namanya gudeg, ada juga namanya tempe bacem, ada namanya tahu bacem, dan sekitarnya. Ya akhirnya dari lisan mulut ke mulut,
sampai ke masyarakat atau rakyat yang akhirnya bisa menjadi suatu makanan kearifan lokal. Lanjut berikutnya ke bagian slide berikutnya. Saya pindahkan sebentar. Di mana di dalam kisah kegiatan budaya lokal tersebut atau makanan kuliner tersebut, ya akhirnya dijadikan satu bentuk cerpen yang ditulis oleh namanya karya Ahda Imran. Ternyata rendang tersebut bisa dijadikan satu bentuk cerita. Makanya tadi ada kata esai. Nah, jadi Anda menulis cerita sesuai pengalaman masyarakat sekitar, akhirnya menjadi kearifan lokal budaya. Contoh yang ditulis karya Ahda. Ternyata ilustrasi cerpen rendang buatan ibu itu mempunyai cerita yang dimana dedak rendang itu dijumputnya dengan 3 ujung jari, dibenamkan ke dalam nasi. Lalu di dalam ceritanya lalu pelan dan hati-hati 2 jari itu mengoyak serat daging sambil menekankannya agar tidak menggelincir menaruhnya bersama dedak rendang tadi. Daging dan dedak rendang terbenam dalam suapan nasi hangat. Memang ciri khas makanan Padang hangat. Ya akhirnya ia makan tak ubahnya anak bujang di hadapan keluarga calon istrinya. Ternyata cerita ini menjadi kisah nyata yang dibuat oleh ibunya untuk calon istri dan sebagainya. Selalu diminatnya tanpa rebus daun singkong, kuah gulai atau ulam irisan mentimun, ia tak pernah tertarik pada dendeng balado. Oh, ternyata ada ciri khas lagi itu makanan Padang, bukan hanya rendang, ada dendeng balado. Atau kalau Anda pernah dengar namanya keripik balado. Nah itu kan keripik balado biasanya ada rasa pedas-pedas tuh. Enak memang singkong atau berisi dari keripik itu singkongnya. Nanti dicampur dengan balado atau cabai dan sebagainya. Gulai, usus, kikil, cincang, paru atau gulai kepala kakap itu ciri khas makanan Padang tuh. Kikil, orang pasti pada senang, gulai usus, cincang, paru, gulai, kepala kakap. Nah itu ciri khas makanan Padang. Nah sekarang akhirnya dimodifikasi makanan Padang ada ikan. Yaitu apa? Ada ikan tadi kakap, ada ikan tongkol atau ikan gurame, ada juga sekarang ikan lele tuh pakai bumbu tuh kayak kremes-kremes atau crispy. Nah, kan biasanya kalau makanan ikan lele terkenalnya yaitu di warung pinggir pedagang kaki lima atau terkenalnya namanya pecel lele. Lanjut, rendangnya enak sekali seperti buatan ibu saya. Saya langsung singkat karena durasi. Cerita tersebut yang akhirnya bisa kita tarik kesimpulan bahwa di dalam cerpen rendang buatan ibu itu ternyata berisi tentang seorang anak dengan ibu yang ingin menyenangkan membuat makanan Padang yang ciri khasnya Minangkabau. Ya akhirnya nanti di situ pihak anak dan orang tua mempunyai melestarikan makanan budaya Padang tersebut. Ending cerita, nah, di akhir yaitu malam itu tak ada rendang Padang di meja makan. Sal sibuk membersihkan kamar mandi, bahkan sejak sore pulang kantor kupandangi punggung Sal yang sedang menyikat dinding kamar mandi. Entah sudah berapa lama ia melakukannya, lalu ia berbalik dan memandangku. Aku tadi pagi kemakan ibu dan sebagainya. Nah, kalau Anda pahami dari cerita tersebut, pasti teman-teman punya daya baca atau literasi yang bagus. Yang kita tanyakan di dalam kegiatan tersebut yaitu sebutkan tokoh utama dari cerpen rendang buatan ibu dan tokoh lain yang berperan menghidupkan cerita. Kira-kira siapa? Nah, tadi ada Sal dan tokoh ibunya.
Mengapa tokoh utama di dalam cerita memiliki kebiasaan membersihkan kamar mandi? Nah, itu di paragraf terakhir tuh. Karena sesuatu yang membantu orang tuanya setelah kegiatan pulang kantor, dia tetap masih membantu orang tuanya membersihkan kamar mandi. Lanjut berikutnya. Nah, di latihan tersebut ada 6 nih. Apa yang kalian ketahui tentang rendang? Nah, tadi kan kita udah bahas. Sampaikan penulis cerpennya. Siapa cerpennya? Ayo. Iya. Konflik apa yang dihadapi tokoh di dalam cerpen buatan rendang buatan ibu? Pastinya di situ ada pesan moral. Moral berarti termasuk unsur apa? Unsur dalam cerpen? Unsur intrinsik. Kenapa moral? Kenapa moral? Karena mohon maaf, bukan intrinsik. Nilai moral itu berarti masuk ke ekstrinsik yang berada di luar karya sastra. Nanti sikap akhlak atau perbuatan tokoh tersebut seperti apa? Ternyata dari segi isi cerita, cerpen rendang buatan ibu termasuk ke dalam genre fiksi realitas. Artinya sesuatu yang terjadi di masyarakat sekitar, cerita rekaan, ya, menampilkan peristiwa nyata atau sangat mungkin ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Penulis fiksi realitas memang kerap menempatkan ide dari dinamika kehidupan anak manusia. Fiksi realitas berbeda dengan fiksi fantasi. Kenapa? Karena fiksi fantasi berarti ada sesuatu yang diimajinasikan. Dan fiksi sains yang menampilkan imajinasi yang tadi saya bahas, sehingga tokoh atau peristiwa sejenis tidak mungkin ditemukan pada isi cerita. Nah, cerita-cerita kepalan superhero ialah contoh cerita fiksi fantasi. Seperti misalnya kalau di film luar yaitu Batman, ya, Superman. Nah, tetapi kalau di dalam cerita Indonesia ada juga tuh yang menjelaskan misalnya Mahabharata, atau yang terkenal super asli Indonesia, palan super Indonesia itu Gundala Putra Petir yang dibuat oleh Harya Suramita Mita atau Hasmi. Nah, ini dia gambarnya kayak misal apa nih ya? Kalau Anda teman-teman tahu nih, Gundala hampir mirip kayak seperti itu ya, Batman. Tapi kalau Batman kan warnanya, bajunya pakaiannya hitam. Lanjut, di dalam perbedaan realitas tersebut ternyata fakta dan fiksi berbeda. Apa tuh? Kalau fakta, hal-hal yang keadaannya peristiwa merupakan kenyataan sesuatu yang benar-benar terjadi. Sedangkan fiksi, tadi saya sudah bahas, rekaan, hayalan tidak berdasarkan kenyataan. Pernyataan yang hanya berdasarkan hayalan atau pikiran manusia atau imajinasi. Yang dimana setiap orang pasti mempunyai imajinasi masing-masing dalam memiliki kemampuan dalam bercerita. Sebuah cerita fiksi dapat memuat fakta apabila fiksi itu menyajikan kisah dalam realitas kehidupan dan realitas sejarah. Kalian tidak dapat mengarang cerita fiksi dengan menggunakan layar kota Paris berada di Amerika, karena hal itu tidak sesuai dengan fakta. Padahal kota Paris yaitu Menara Eiffel kan gitu kan. Nah, kalau Amerika terkenal yang itu di mana Los Angeles dan lain. Nah, sedangkan Pangeran Diponegoro berasal secara sejarah yaitu cerita Sumatera Barat, Cut Nyadin dan sebagainya. Karena masih ada tambahan sekilas, ada 2 perbandingan yang teman-teman harus ketahui fakta dan fiksi dalam cerpen tersebut. Tadi kita udah bahas tentang fakta kisah makanan rendang itu merupakan khas Padang, fakta tuh. Terus apa lagi? Makanan khas Padang tadi yang Pajar sampaikan bahwa ada balado, gulai, kikil, cincang, paru, kepala ikan dan sebagainya. Ritual memasak rendang di kampung-kampung Minang. Ada restoran Padang besar, dan restoran Padang kecil. Orang Padang pandai berdagang, kasih sayang ibu kepada anaknya dan keagungan anaknya kepada ibunya. Jadi saling sayang menyayangi antara ibu dan anak. Fiksinya tokoh-tokoh di dalam cerita hanya khayalan, penulisnya tidak benar-benar ada. Jadi tokoh tersebut tidak benar atau hanya berhayal saja. Peristiwa di dalam cerita meskipun ada di dunia nyata hanya
hanya hayalan dari penulisnya. Seseorang memiliki kebiasaan membersihkan kamar mandi demi mengingat ibunya hanya hayalan sang penulis. Meskipun hal itu sangat mungkin terjadi. Sampai sini cukup. Nanti teman-teman bisa latihan di rumah atau pada saat nanti ulangan atau kita diskusi di kelas bisa ditanyakan untuk lebih paham dan sebagainya. Terakhir, sebelum kita tutup doa, ini ada kata penapian. Hati-hati, kata penapian ini Anda harus paham kenapa penapian, yang dimana tokoh dan penokohan, latar dan tempat, waktu, serta peristiwa di dalam cerita ini hanya rekaan yang diangkat dari realitas kehidupan apabila kemiripan di antara salah satu atau seluruhnya itu hanya kebetulan semata dan tidak ada unsur kesengajaan. Alhamdulillah, terima kasih. Saya yakin tetap semangat siswa 12.1 sampai 12.6 dalam belajar supaya mendapat hasil bagus kuisnya sampai nanti ujian akhir sebelum kelulusan, meraih hasil yang sesuai diinginkan dan mendapat perguruan tinggi negeri. Kita akhiri dengan doa, karena tadi diawali dengan doa. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan di awal sampai akhir menjadi hal bermanfaat, menjadi hal positif dalam kebaikan, dan tetap optimis dalam beribadah, dan tetap optimis dalam belajar, supaya Tuhan memberikan hasil yang terbaik untuk Anda. Berdoa dipersilakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina. Selesai, terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam semangat, dan salam sukses.